Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview sebuah saham, yaitu Pak PWON. Ini sesuai permintaan penonton setia kami. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus bisa berkembang. Perlu diketahui, Pawon itu dari Pakuwon Jati Tbk. Jadi saya pernah hidup di Surabaya itu sekitar 7 tahun. Memang itu super blok yang besar memang. Dan ada beberapa unit juga super blok itu ada di Jakarta, Yogyakarta, Surakarta. Selain di Surabaya, pusatnya memang di Surabaya. Jadi kalau secara perusahaan, nggak diragukan lah, keren memang. Tapi mari kita lihat secara saham ya. Pertama, dari 3 bulan terakhir itu masih turun terus ya. Sampai sekarang berada di posisi 438. Bahkan kalau kita lihat dalam jangka waktu setahun, itu juga turun. Masih belum nemu titik pantulan gitu. Dan polanya seperti ini, mantul, turun lebih jauh, mantul, turun lebih jauh gitu. Dan perlu diketahui harga sekarang itu sudah di angka yang menurut kami support dalam waktu 1 tahun. Walaupun di sini sekitar 410-an, tapi juga sudah mulai di bawah lah intinya. Bahkan kalau kita lihat dalam jangka waktu 3 tahun, harga sekarang itu sudah berada di bawah. Mungkin karena uh, banyak yang penasaran ya, harga di bawah ini kok nggak mantul-mantul gitu, makanya ada yang mencantumkan di kolom komentar. Mari kita lihat lebih jauh ya. Dari sisi volume chart, memang belum ada tanda-tanda orang yang menahan dalam jumlah yang besar. Kalau kita lihat ini di akhir-akhir atau mulai akhir Agustus sampai sekarang September, itu memang mayoritas jual ya, tekanan jual. Nanti saya jelaskan kenapa kok banyak tekanan jual padahal labanya oke. Jadi belum ada tanda-tanda orang yang membeli dalam jumlah besar. Kita lihat fundamentalnya. Pawon ini fundamentalnya sebetulnya cukup oke. Bisa kita lihat dari 2021, 2022, 2023 itu tumbuh luar biasa, bagus ya. Kita harus mengakui objektif bagus. Nah, tapi kalau dari sisi valuasi, yang menarik menurut kami adalah hanya PEG rasio, yaitu harganya aja tidak tumbuh-tumbuh. Jadi labanya tumbuh tapi harganya di situ-situ aja. Kalau dari sisi yang lain, earning yield di bawah 10%, jadi kalau murah banget enggak. Book value-nya sudah 1, dibilang mahal enggak, murah banget juga enggak. PER itu juga menarik di bawah 10, di bawah 10. Ini kalau kita annualize ya, kalau trailing 12 month 10. Jadi menurut kami tidak istimewa banget, tapi ada satu yang tersembunyi, yaitu harganya nggak tumbuh-tumbuh. Nah, itu di sini. Nah, mari kita lihat baik-baik persoalan income daripada Pawon ini. Kami mengutip ini pada kuartal pertama, yaitu yang laba ini ya, yang kami dapatkan dari berita. Pawon itu punya recurring income-nya itu sangat besar sekali. Jadi total net income 1,3 triliun. Recurring income-nya itu hampir berarti berapa ini? Sekitar 70%-an. Recurring income itu adalah income yang berulang, ya, income yang berulang. Artinya kalau kita melihat seperti ini, untuk meledak jauh lompatan laba itu kemungkinan kecil. Karena yang tidak berulang di sini, jadi labanya akan ya segitu. Paling pertumbuhannya karena inflasi. Ya, inflasi properti kan lumayan nah di situ. Tapi kalau meledak karena penjualan enggak. Karena memang komposisinya seperti ini. Ya, yang pendapatan berulang sekian, kemudian yang tidak berulang sekian. Tapi sisi positifnya,
mengharap perusahaan ini jeblok banget susah, karena dia udah punya pendapatan tetap. Walaupun ya sekarang ini lagi tren-trennya namanya mall itu sepi, banyak dijual. Tapi kalau Pakuwon yang di Surabaya, setahu saya tuh wah ramenya luar biasa. Nah, kita lihat posisi yang sangat istimewa dari perusahaan ini. Ini khas perusahaan properti ya. Net profit marginnya besar 33%. Bayangkan, besar banget. Nah, perlu diperhatikan growth net income-nya year on year yaitu 31%. Besar. Makanya mungkin orang aneh, kok labanya naik, sahamnya nggak naik. Kan harusnya kalau ini naik, sahamnya harusnya naik, tapi kenyataannya enggak. Dan free cash flow-nya itu cukup lumayan, 35, padahal harganya sekarang itu di angka 400. Jadi cukup besar lah menurut kami free cash flow-nya. Nah, kita komparasikan sama emiten properti yang lainnya. Pawon ini sebetulnya istimewa atau enggak? Kalau dibandingkan emiten properti yang lain, CTRA, SMRA, BSDE, Dimas, saya tidak cantumkan semuanya karena ini nggak cukup nantinya. Pawon ini istimewa banget? Enggak. Jelek banget? Enggak. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, dari sisi valuasi, kalau kita bilang sisi valuasi, Pawon ini tergolong lebih tinggi dibanding yang lain. Ada BSDE yang masih 0,6, ada SMRA yang masih 1, ada CTRA yang 0,9, Pawon udah 1,16. Ya. Oleh sebab itu earning yield-nya ini tergolong rendah dibanding yang lain. Yang jagoannya kalau di sini ada BSD yang tergolong murah, ada Dimas yang juga tergolong murah. Nah, kita lihat di sisi yang lain. Tapi kalau misalnya Anda mengatakan, BSD paling bagus dong ini. Perlu diperhatikan juga ada faktor dividen. Ini dia absen. Kalau di sini ada. Ya, jadi kalau jagoan dividen di properti Dimas lah. Udah nggak terbantahkan itu sampai 14%, dan dia setiap tahun rutin ya. Jadi luar biasa. Nah, kalau mau lihat properti itu lihatnya land bank ya, atau lahan cadangan lahan yang dipunya. Di antara yang lain, Pakuwon itu tergolong yang mini. Ini data 2023 dari CNBC. Tergolong mini, 467. Nah, kenapa? Ya tadi di depan itu faktor income berulangnya sangat besar dan pendapatan barunya komposisinya masih kecil. Jadi intinya apa? Karena land banknya kecil juga, ya otomatis kalau mendapatkan pendapatan yang wush gitu, enggak. Kalau misalkan mau mencari pendapatan yang kemungkinan melonjak itu, ya ini yang land banknya besar. Karena apa? Jika ada penjualan atau pembelian lahan dari konsumen besar, maka akan melonjak dengan gila-gilaan. Berikutnya, mungkin ini yang mungkin ditunggu-tunggu. Kenapa sih kok turun padahal laba naik? Patut diingat, penyakit emiten properti itu ada pada hutang. Ya, jika rupiah melemah, ya, emiten properti akan was-was. Kenapa saya katakan demikian? Karena kebanyakan emiten properti itu hutangnya menggunakan dolar. Dan keadaan sekarang dolar itu lagi perkasa, sangat perkasa. Ya, dan rupiah melemah, maka logikanya kalau dolar menguat, maka hutangnya itu akan meningkat gitu. Plus yang kedua, ini kan terdampaknya pada perusahaan tersebut. Nah, ke konsumen apa yang menjadi was-was itu? Suku bunga naik, maka emiten properti lesu. Nah, ini dua hal ini udah nggak terbantahkan penyakitnya daripada properti. Jadi kalau mengharap naik begitu tinggi masih was-was lah intinya lah gitu. Nah, mari kita lihat hutang dolarnya ya. Ini per 31 Maret 2023. Pawon itu tergolong lumayan loh hutangnya itu. Tercatat memiliki utang usaha kepada pihak ketiga dalam dolar AS atau senilai 1,6 miliar. Walaupun ya tidak begitu besar. Ya sekali lagi tidak begitu besar.
dibandingkan yang lain. Ini ada yang 3,7 triliun. Asli itu kan setahu saya secara PBV murah, tapi kok nggak naik-naik, 0, di bawah 0, di bawah 0,8 seingat kami. Ya karena semua was-was dengan hutangnya yang sangat besar. Nah, artinya pawon ini ada potensi tapi nggak begitu menakutkan lah, karena cukup tidak begitu besar kalau hutang dolarnya. Nah, mari kita lihat rasio likuiditasnya daripada hutang emiten properti. Pawon posisinya di mana? Nah, ini kelebihannya pawon. Memang saya ambil data 2021 karena di berita saya nggak nemu tahun 2023. Tapi bisa jadi gambaran lah. Pawon itu posisinya ada di sini. Nggak terlalu besar. Ingat sekali lagi, nggak terlalu besar. Jadi masih aman. Nah, kalau Anda ingin bertanya kepada kami, terus pawon ini gimana? Pertama, kalau potensi kenaikan harga saham ada, karena posisinya sekarang berada di titik support. Ya. Tapi kalau ditanya, ada potensi meraih laba cukup besar nggak? Jawaban saya enggak. Karena gini, pawon sudah mengalami kenaikan laba di tahun 2023 dibanding tahun 2022. Jadi kalau misalkan berharap ke depannya bus naik lagi, itu menurut saya enggak. Karena ya seperti itu keadaannya. Kemudian yang berikutnya, tapi momentum properti menurut kami belum datang ya dalam waktu dekat ya, karena Amerika masih menahan suku bunga, kemudian dolar sangat perkasa, suku bunga di Indonesia juga naik. Jadi kalau berharap emiten properti ini meledak, enggak. Jadi Anda short term aja ini paling. Oleh sebab itu, kalau rekomendasi yang kami dapat ini ya rekomendasinya, rata-rata buy memang 18, ini buy hold 2 sell 1. Jadi kalau Anda sedang pegang, saran kami ya hold aja. Kalau misalkan Anda belum pegang, nanti dulu wait and see dulu, karena chartnya masih bearish ya. Kalau Anda ragu-ragu, misalnya saya gampang ini mau masuk properti atau enggak nih, menurut saya sekarang nanti dulu lah, karena belum saatnya. Labanya suku bunga naik, dolar juga naik. Tapi kalau Anda investor, ya saat sekarang paling bagus untuk masuk, karena harganya di bawah, suku bunga naik, kemudian dolar naik. Nanti pas waktu turun Anda tinggal menikmati. Semua kembali kepada pilihan Anda. Tetap semangat, jangan pernah putus asa di pasar modal, karena pasar modal bisa dianalisa. Sampai ketemu lagi, semoga saham Anda hijau. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.